Assalamualaikum, Boste. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di sini. Setelah saya melewati salah satu fase yang cukup berat dalam hidup saya, yaitu terkena virus COVID-19. Nah, di vlog ini saya ingin sedikit bercerita apa yang terjadi sama saya selama ini, dan tindakan-tindakan apa aja yang dilakukan bila kita sampai amit-amit kena COVID gitu. Jadi apakah kita harus panik atau apa gitu ya. Ini mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman di luar sana, sedikit masukan, jadi ada gambaran kita juga bisa sembuh gitu. Jadi mudah-mudahan informasi ini dapat berguna buat boste-boste di luar sana gitu, boste. Kurang lebih gitu. Nanti kita ceritakan apa yang terjadi sama saya. Let's go! Awal cerita ketika saya pertama-tama habis ngurusin kontrakan tempat untuk sewa ATV, pulang saya ngedrop. Nah, di situ saya habis ke kedai, ke Gipsy, pulangnya menggigil sampai 3 hari. Jadi setiap sore saya menggigil, seperti kayak tipes. Nah, ini yang agak membuat saya bingung. Nah, saya sempat ke UGD karena sakit banget perut saya dan pusing. Saya tanya sama dokter, perlu di swab nggak, dok? Kata dokter enggak, karena nggak ada gejalanya ke arah ke COVID. 1 hari setelah itu dari UGD, itu udah hari keempat berarti ya, hidung saya nggak bisa mencium. Terus mulut saya kok nggak berasa gitu. Nah, besoknya saya langsung inisiatif ke tes swab antigen. Hasilnya positif. Memang sempat saat saya tes itu swab, kondisi saya sudah agak mendingan gitu. Jadi nggak terlalu, karena saya sempat nganterin Jojo piaraan saya tuh ke dokter hewan segala, karena kondisi saya mendingan. Tapi ketika dites itu mungkin gimana ya, langsung pas positif. Langkah yang pertama saya lakukan, karena saya kebetulan RT di sini, jadi tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yaitu saya lakukan langsung ke puskesmas. Jadi dari Kimia Farma saya langsung ke puskesmas, langsung minta arahan di sana bagaimana. Diarahkan di puskesmas, memang saya akuin pihak puskesmas sangat-sangat ramah sekali gitu. Jadi sangat welcome banget, terutama bagi kita yang sudah terbukti positif. Mereka sangat-sangat welcome banget, baik banget. Jadi memberikan semangat gitu ya. Langsung saya ada di petugas puskesmas yang mendata saya untuk langsung melakukan swab kepada seluruh keluarga dan orang-orang terdekat yang selama ini kontak dengan saya. Jadi besoknya saya langsung disuruh ke puskesmas lagi untuk cek EKG, jantung, tes darah segala macam, tes saturasi, dan keluarga saya semuanya dites swab dan PCR. Istri saya, orang tua saya, adik saya, karyawan-karyawan kedai. Kebetulan di rumah lagi ada tukang bangunan, jadi semua total. Nah, itu dilakukan di Puskesmas Tajur. Dan semua swab dan PCR-nya alhamdulillah gratis. Jadi ada beberapa orang yang terdekat dengan saya, semuanya hanya diminta data, kemudian tinggal datang ke puskesmas. Hasilnya bagaimana, nanti ada yang hasilnya langsung keluar atau PCR. Tapi kalau terdekat PCR, kayak istri saya, orang tua saya, adik saya, karena terpapar banget, jadi dianggapnya terpapar, jadi PCR gitu. Jadi 2 hari. Yang lainnya langsung keluar saat itu negatif semua. Yang kena, istri saya kena positif, adik saya positif, istrinya adik saya, dan ibu saya.
Jadi semuanya terpapar. Adik saya lemas, ibu, istri, dan ipar saya OTG ya, tapi isolasi mandiri semua di rumah. Nah saya karena kondisinya sedang, diarahkan untuk besok sorenya itu juga untuk datang ke puskesmas dan naik ambulan ke puskesmas isolasi. Nah sorenya saya langsung dapat siangnya dikabarin, Pak nanti langsung ke puskesmas ya, untuk kita bawa ke puskesmas isolasi yang besar, karena dapatnya saya di Panunggangan Barat. Jadi puskesmas isolasi Panunggangan Barat, besar dia kayak rumah sakit gitu, gede, khusus untuk yang COVID, jadi yang OTG atau yang isolasi mandiri gitu. Ya udah, sorenya saya langsung ke sana, ke puskesmas Tajur, kemudian naik ambulan. Di ambulan pun sangat-sangat petugasnya tuh ramah banget, jadi kayak kita diberikan semangat, setel lagu yang keren, Pak semangat ya Pak, santai Pak, pasti sembuh, gak usah dipikirin gitu. Jadi mereka ini banget ya, bener-bener memberikan semangat kita. Jujur aja saya sempat drop kan, saya bingung, saya takut saya kena gini, apakah saya akan selamat atau tidak, tapi mereka benar-benar memberikan semangat kita yang tinggi. Di jalan juga banyak yang ngawal, komunitas forader ya. Terus sampai di sana diurusin banget sama petugas ambulan, serah terima, sampai akhirnya saya masuk ke puskesmas Panunggangan Barat, puskesmas isolasi. Kondisi di sana itu banyak juga anak-anak kecil juga banyak, jadi banyak juga yang terpapar. Ketika masuk saya langsung didata, ramah-ramah semua, ramah dokternya, susternya, itu semuanya ramah. Cuman di sana memang benar-benar kita itu mandiri, jadi semuanya sendiri. Nah semua kita lakukan, jadi dikasih tahu pas datang pertama langsung, ini obat bapak semua minum sehari 3 kali, jangan lupa nanti dimasukin grup. Nanti di grup itu akan ada informasi-informasi seperti kayak jadwal untuk tensi, cek oksigen, nadi. Nah itu semua dilakukan di grup. Jadi saya dimasukin di grup. Nanti jam 6 pagi, jam 11 itu semua diharapkan untuk ngumpulin data. Jadi tidak ada pelayanan dari medis di sana. Jadi mereka standby, tapi yang kita melakukan sendiri. Jadi ada alatnya banyak di meja. Setiap jam-jam tertentu kita ke depan keluar gitu. Kita ambil cek sendiri tensi, semuanya serba mandiri gitu. Kamar mandi juga bareng-bareng, segala macam, kamarnya sih bagus gitu. Ngambil makan juga gitu di grup. Assalamualaikum, makan siang sudah tersedia, ambil di lantai 2 gitu. Semuanya sendiri, semuanya mandiri. Di puskesmas isolasi mandiri ini memang sepertinya kalau saya lihat banyaknya yang OTG, banyak juga yang seger-seger. Dan sementara saya ini lemas gitu, jadi saya bingung saat saya ngambil makan ke lantai 2, saya nggak bisa. Saya mau minum, ngambil di dispenser juga saya lemas gitu. Saya mau cek tensi juga lemas, karena kayaknya kondisi saya turun gitu. Di sana juga lengkap, ada ronsen apa gitu. Saat hari keberapa, saya seminggu di isolasi puskesmas ini, tapi kondisi saya ternyata memburuk. Jadi pas di sana di kamar tuh tadinya bertiga, akhirnya saya tinggal sendiri, udah pada pulang gitu. Bagus kamarnya, bagus banget, ramah-ramah juga suster-susternya dan dokternya. Cuman kondisi saya yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Jadi saya dibantu tuh sama teman yang sebelah, kalau ngambil makannya ya mas diambil gitu. Baik banget dia. Tapi saya mau pulang 2 hari lagi, ya ntar gantian lagi yang lain deh gitu. Dia bantu banget. Jadi kalau makan apa saya, karena kan turun saya nggak mungkin karena lemes gitu. Nah hari keberapa saya mandi, habis mandi saya lemes banget, itu nggak bisa napas ya. Saturasi saya 92, 93, yang paling tinggi 94. Di grup saya info
Nanti di Japri, coba cek lagi oh, karena segitu aja jadi mereka memang kayak standarnya begitu 9495 langsung dirujuk ke rumah sakit besar. Saya pakai oksigen sementara, makin memburuk. Jadi kalau yang di puskesmas ini yang saya rasakan lebih ke lambung. Jadi awal-awal itu sakit luar biasa, perut saya sakit, lambung. Makan nggak enak, apapun rasanya kayak makan jamu. Jadi saya bingung antara saya mau makan, muntah karena nggak enak. Tapi kalau nggak makan, lambung saya sakit banget. Jadi saya makan, minum. Wah, itu rasanya benar-benar nggak enak banget itu minggu-minggu itu di puskesmas itu. Akhirnya saya karena drop, saya dirujuk. Mereka rujuk itu dari puskesmas itu memang tidak langsung ke rumah sakit tertentu, tapi mereka share di mana yang kosong. Kebetulan yang ada yang kosong saya di RSUD Tangerang, Kota Madia. Hari itu juga sore itu langsung ada ambulan jemput langsung ke RSUD. Ambulannya tetap ramah-ramah banget, baik-baik banget. Di sana juga di tim medisnya juga ramah gitu ya. Kita udah Pak langsung dirujuk aja langsung. Saya dirujuk. Singkat cerita saya ke RSUD. Di RSUD ini saya pertama di UGD dulu, ambil darah juga kental banget, sampai sakit ambil darah karena pengentalan sepertinya COVID ini. Cuman akhirnya alhamdulillah udah dapat kamar di sana. Kamarnya cukup bagus, tapi nggak boleh pakai AC, jadi panas banget gitu. Tapi pelayanannya memang seperti rumah sakit, jadi kita bener-bener tiduran aja pakai oksigen, terus tensi datang semua gitu. Jadi kita nggak lagi jalan kayak tensi segala macam sendiri, itu kita nggak kayak gitu. Karena ya udah, kemudian saya dirawat di situ beberapa hari. Makan saya agak mendingan, lambung saya mendingan, cuman obatnya banyak. Obatnya saya sekali minum itu bisa 8, saya kurang tahu apa aja obatnya, saya nggak berarti. Terus yang dimasuk ke infus itu ada 4 macam mungkin ya, lambung, antibiotik segala macam. Sama yang saya rasa cukup agak menyiksa adalah obat pengencer darah ya, itu sehari 2 kali disuntik ke tangan sini sampai habis tangan saya, perut saya tuh udah sehari 2 kali. Tapi memang darah saya langsung jadi encer, jadi pas ambil lab juga enak banget, nggak kayak pertama gitu. Susternya di sana juga seperti apa ya, mereka tidak takut sama sekali dengan COVID gitu. Mereka melayani pasiennya tuh dengan hati banget, baik-baik banget semuanya gitu. Mereka ke kita tuh baik-baik banget yang di RSUD ini. Saya benar-benar salut sama tim medis di sana. Setelah beberapa hari di RSUD, kondisi saya agak mendingan, mulut sudah normal. Pengen makan Padang, pengen makan semua saya GoFoodin. Kebetulan makan di sana kita itu tidak dipantang, jadi boleh saya pesan GoFood, pecel ayam segala macam. Teman-teman kirim apa, ayam bakar, ayam, wah macam-macam, nafsu makan luar biasa. Sampai saya makan Padang. Nah, saatnya ambil untuk boleh pulang atau enggak, karena rasa jenuh juga luar biasa di sana. Karena badan saya tuh udah alhamdulillah kayak udah langsung berangsur-angsur normal, napas normal, oksigen 98, udah napas nggak pakai oksigen udah enakan gitu, pengen pulang. Tapi ternyata kadar leukosit saya masih tinggi gitu. Walaupun saya sudah mendingan, paru-paru saya dinyatakan memburuk. Nah itu saya drop lagi tuh. Mungkin juga saya drop kebetulan pas lagi sakit-sakitnya, rumah banjir, barang-barang habis, motor, aduh. Kadang saya sempat berpikiran, ya Allah, cobaannya benar-benar bertubi-tubi banget gitu. Tapi ya mau diapain ya, kita jalanin aja gitu. Akhirnya saya berusaha ikhlas dengan kondisi. Udahlah, rumah biarin ntar aja dulu. Istri saya juga kasihan saat saya lagi isolasi mandiri di rumah, banjir kan pasti nggak ada yang mau nolongin. Tapi alhamdulillah
ada tim yang rescue, akhirnya istri saya bisa diselamatkan, isolasi sendiri lagi pindah. Terus rumah ya udahlah, banyak sahabat-sahabat saya yang bantu, banyak sahabat saya juga yang ngurusin motor saya, walaupun akhirnya juga tapi ya berusaha banget lah. Terima kasih banget buat sahabat-sahabat saya, teman-teman dekat saya yang udah bantu saya dan keluarga. Akhirnya saya drop lagi, kemudian paru saya mendingan tapi leukosit saya masih tinggi. Nah, infeksi mana ini? Nggak jadi lagi saya pulang, harus ganti antibiotik lagi, harus tes lagi. Itu sakit banget, tes apa yang di buat alergi. Aduh ampun bos teh, parah, pedes banget. Nah, terus akhirnya 2 hari lagi leukosit saya masih tinggi lagi, tapi kondisi badan saya sehat gitu. Saya merasa udah mendingan, tapi gak boleh. Akhirnya 2 hari lagi, itu udah 18 hari kali saya di sana ya, total sama yang puskesmas. Ternyata masih tinggi juga. Tapi saya bingung, kok Pak Wahyudika tolong maskernya dipakai Pak. Saya pikir saya memburuk. Ternyata saya ada indikasi sudah negatif. Nah, akhirnya malam itu saya diinfo, Pak Wahyu, Bapak udah negatif, jadi pindah ke lantai 7. Tadinya lantai 5 khusus COVID, lantai 7. Wah, saya sedikit lega, tapi saya pikiran lagi nih, kok leukosit saya tinggi, apanya, apa paru atau apa gitu. Jadi masuk ke pikiran, saya nggak bisa tidur saat itu. Walaupun sudah pindah di yang perawatan biasa, bukan orang COVID. Tiba-tiba saya sakit sekali, itu lambung, perut sakit luar biasa. Saya pikir, aduh udah selesai deh saya. Kalau skala 1 sampai 10 mungkin 14 kali itu. Sakit luar biasa. Sampai pagi nggak bisa tidur, saya panggil suster juga. Sampai besoknya tuh masih nyeri-nyeri perut saya. Skalanya mungkin udah 6. Tapi ya saya bingung, saya sakit, kenapa jadi sakit? Orang udah sembuh kemarin. Itu. Nah, itu saya juga bingung. Alhamdulillah ternyata udah negatif. Sekarang pindah ke lantai 7. Kamarnya lantai 7 sekarang, tapi sendirian di sini, beda. Ini buat orang udah gak COVID. Keesokan harinya setelah saya merasa sakit itu agak berkurang memang. Sehari gitu. Kata dokter mungkin cek lambungnya. Tapi kalau misalnya sakitnya masih internis, penyakit dalam, saya bingung lagi. Masih juga. Tapi berangsur agak mendingan sampai hari kedua di lantai 7. Atau info saya disuruh copot, saya disuruh pulang boleh. Tapi dalam hati kecil saya, perut saya masih sakit, kenapa ini gitu. Tapi kata suster nanti berobat jalan aja lambung, mungkin lambung. Sampai akhirnya saya pulang pun itu masih sakit perut saya gitu. Mungkin leukosit tinggi itu karena infeksinya di lambung, mungkin bukan di paru mungkin. Tapi memang habis itu saya dijemput gitu, alhamdulillah boleh pulang dengan gembira sekali. Tapi saya masih 2 hari saya nginep dulu di hotel karena saya masih agak takut karena mau ketemu anak-anak. Mau nginep di rumah juga, rumah acak-acakan banjir. Jadi saya 2 hari lagi dulu buat stabil, baru saya pulang ke mertua saya bertemu sama anak-anak. Akhirnya senang banget. Alhamdulillah saya sudah bisa melewati salah satu fase antara hidup dan mati, dan saya bisa sembuh. Memang setelah saya pulang ini mudah sekali lemes, kayak gampang banget, napas pendek, jadi ya kayak settingan berbet bawahnya tuh, napas pendek deh pokoknya, belum bisa digaspol gitu. Jadi, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya, urutan-urutan ketika saya mulai dari tahu bahwa saya COVID sampai dengan saya sembuh. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat rekan-rekan di Puskesmas Tajur, Puskesmas Isolasi Mandiri, Penunggangan Barat, terus juga tim medis dan dokter di RSUD Tangerang Kota Madia. Benar-benar sudah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya terima kasih banget. Itu saya udah
dibantu sampai akhirnya saya bisa kembali pulang kumpul sama keluarga gitu bos teh. Ini H plus 5 setelah saya pulang dari rumah sakit. Jadi badan memang langsung habis, turun 10 kilo, mantep dietnya, diet covid, langsung habis badan. Sekarang waktunya lagi kita kembali ngurusin motor-motor, mobil yang habis kerendam. Mungkin itu aja sharing cerita tentang saya waktu menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman jangan ada yang kena. Tetap jaga kesehatan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena banyak juga yang di rumah sakit itu yang tidak berhasil pulang. Banyak juga yang berhasil pulang. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak mengalami lah, tidak sampai mengalami, karena nggak enak banget. Tetap sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Jadi kalau sampai amit-amit kena, langkahnya adalah langsung aja ke puskesmas. Puskesmas sesuai dengan tempat tinggal bos-bos itu pasti. Oke? Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bos teh. Mami